Sarasehan Indonesia Economic Outlook 2026 menjadi forum besar di mana Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya memaparkan prospek perekonomian Indonesia kepada investor, pengambil kebijakan dan masyarakat. Lalu bagaimana prospek ekonomi Indonesia ke depan di tengah tantangan ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global? Kita akan membahasnya bersama ekonom Syarkawi Rauf melalui sambungan Zoom. Selamat petang Pak Syarkawi. Ya, selamat petang Mbak Aja. Ya, Pak Syarkawi, hari ini sedang Ya. dilaksanakan Sarasehan Ekonomi Indonesia Economic Outlook 2026. Di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh progresif di angka 5,11% year on year dan berada di peringkat kedua di antara negara-negara G20. Menurut Anda, selain dari sektor konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 4,9%, faktor apa lagi Pak yang membuat ekonomi Indonesia stabil? Ya, saya kira pertumbuhan ekonomi kita di Q4 2025 itu kan sangat membangun optimisme ya, karena di Q4 2025 itu kita bisa tumbuh year on year sekitar 5,39%. Saya kira ini angka percapaian tertinggi selama 4 tahun terakhir ya. Kalau kita lihat data sejak Q4 atau kuartal keempat tahun 2022, saya kira itu terakhir kali kita tumbuh tinggi dan setelahnya itu turun, dan ya saya kira di Q4 2025 ini kita kembali mencapai rekor pertumbuhan yang tertinggi ya, itu sekitar 5,39%. Kemudian secara kumulatif tahun 2025 dibandingkan dengan 2024 yang lalu, kita itu bisa tumbuh sekitar 5,11%. Saya tadi setuju bahwa ini rekor pertumbuhan di antara negara-negara G20 karena kita jauh di bawah India, yang dimana India itu bisa tumbuh sekitar lebih besar dari 7%, karena mereka bisa tumbuh rata-rata 7,3, bahkan bisa mencapai 8% ya di setiap kuartal selama tahun 2025. Tetapi ya saya kira apa yang kita capai jauh lebih baik misalnya dibanding apa yang dicapai oleh China, apa yang dicapai oleh peer group kita bahkan di ASEAN, dengan Singapura yang hanya 4,8%, Malaysia yang hanya 4,9%. Ya meskipun lagi-lagi kita lebih lebih kecil, lebih rendah dibanding apa yang dicapai oleh Vietnam ya, karena Vietnam di 2025 bisa tumbuh sekitar 8,02%. Apa yang membuat pencapaian pertumbuhan ekonomi sekitar 5,11%, padahal tekanan terhadap perekonomian kita itu juga lumayan besar. Pertama, di April atau Februari sampai April itu tekanannya berasal dari trade war atau perang tarif yang dibuat oleh Amerika, di mana ya ada pemberlakuan tarif yang sangat tinggi terhadap kita, itu memberikan tekanan. Kemudian yang kedua, di akhir tahun 2025 kita menghadapi bencana alam di dua bahkan tiga provinsi ya, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana ketiga daerah ini menyumbang lumayan signifikan terhadap total perekonomian kita secara nasional. Tetapi meskipun seperti itu, ada substitusinya. Di sana kita melemah, tetapi kan di daerah lain kita tumbuh lebih tinggi. Misalnya di Sulawesi yang mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi secara nasional dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Saya kira Jawa juga tumbuh sangat tinggi. Nah, ini yang membuat kita bisa tumbuh sebesar 5,39% di kuartal 4 2025, dan kita bisa tumbuh 5,11% secara kumulatif tahun 2025. Kemudian yang kedua Mbak, yang juga sangat penting, kenapa kita bisa tumbuh tinggi itu adalah ya saya kira konsumsi masyarakat ya. Tadi Pak Prabowo sudah beberapa kali menyampaikan, dan ini sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh BPS, dan bahkan sesuai dengan apa yang dirasakan sendiri secara real oleh pelaku usaha, seperti teman yang disampaikan oleh teman-teman Apindo itu, bahwa di Januari saja ini terjadi pertumbuhan yang lumayan besar, dan saya kira ini sama dengan yang terjadi di Desember ya, apalagi di Desember itu tahun 2025 yang lalu ya,
pasti konsumsi relatif tinggi karena di situ banyak momentum ya, ada hari libur Natal dan Tahun Baru, dan ini yang memicu pertumbuhan. Sehingga ekonomi kita bisa tumbuh 5,11% atau 5,39% pada kuartal keempat. Yang ketiga yang juga menarik menurut saya adalah investasi. Jadi realisasi investasi baik PMA maupun PMDN juga sangat sangat baik ya, pertumbuhannya juga sangat tinggi, itu sampai kalau nggak salah sampai 9,74%. Saya kira ini angka yang lumayan lumayan tinggi ya dari sisi pertumbuhan di investasi. Bahkan, Mbak, kalau kita lihat belanja modal dari pemerintah itu juga tumbuhnya sangat signifikan. Nah, ini yang menandakan bahwa kualitas belanja pemerintah itu juga semakin semakin baik ya. Kenapa? Karena ada pertumbuhan dari sisi eh, government investment, karena pemerintah juga investasi, dan itu tercermin pada besarnya belanja belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya kira ini semua yang kemudian menopang Ya. ekonomi kita di tahun 2025 yang lalu. Baik, berarti artinya selain konsumsi rumah tangga yang tinggi dan juga realisasi investasi PMA dan PMDN. Pak Syarkawi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4 hingga 5,6%. Menurut Anda, apa tantangan ekonomi nasional ke depan dan sektor apa yang harus diperkuat pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut? Ya, pertama dari sisi konsumsi, dari sisi expenditure ya, dari sisi pengeluaran, karena GDP growth kita itu ya bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi pertama untuk expenditure, pengeluaran. Saya kira yang akan menopang pertumbuhan kita di tahun 2026, satu itu dari household consumption, itu dari sisi konsumsi rumah tangga, dan saya kira ini bisa ditopang oleh satu program makan bergizi gratis yang saya kira sudah mulai efektif ya di berbagai daerah. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa sudah ada lebih dari 60 juta penerima manfaat, baik itu anak sekolah, lansia maupun ibu hamil, untuk program makan bergizi gratis ini. Dan saya kira eh, perbaikan di desa-desa atau di daerah-daerah itu pasti kelihatan. Kenapa? Karena sebagai contoh saja, selama ini misalnya ya untuk kebutuhan MBG, kebutuhan MBG itu misalnya untuk telur ayam ya. Selama ini kita itu surplus dari sisi produksi telur ayam ras ya, dan harganya juga sangat fluktuatif ya. Nah, sekarang fenomena seperti itu nggak ada lagi. Kenapa? Karena supply-nya ada, demand-nya juga ada, dan demand-nya itu bersumber dari program makan bergizi gratis itu. Dan saya kira ini yang kemudian bisa menstabilkan antara supply and demand di telur ayam itu. Karena telur ayam ini selama ini kan bahkan setiap tahun ada demo-demo dari peternak kita, mereka bahkan menghanguskan atau membuang telur itu karena harganya sangat rendah. Nah, saya kira situasi seperti itu kita tidak akan temukan lagi tahun-tahun ini. Ya, Kenapa? Karena ada permintaan yang cukup besar dari program makan bergizi gratis. baik, Kemudian yang kedua, ayam ras juga sama ya. oke. Untuk harga ayam juga kita sangat berfluktuasi. Dan saya kira ini semua, Mbak, yang akan Ya, menopang ya, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan. kita di tahun 2026. Pak Syarkawi, pertanyaan terakhir singkat saja Pak. Tadi dalam arahannya di Forum Economic Outlook 2026 Presiden Prabowo menyoroti kinerja Danantara. Nah, di mana Presiden menargetkan return on asset atau ROA mencapai 7%. Melihat progres kinerja Danantara selama setahun ini, apakah target 7% realistis dicapai Danantara di tengah situasi perekonomian saat ini? Ya, harusnya bisa dilakukan dalam jangka pendek ya. Dan saya kira banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya eh, jangka pendek yang bisa menghasilkan return terhadap investasi dan antara ya. Eh, Kemudian yang juga paling penting misalnya ya, apa yang perlu dilakukan oleh Danantara, ini harus fokus mensupport industrialisasi, bukan sekedar hilirisasi ya. Jadi menurut saya, Mbak, Danantara ini fokus membangun sentra-sentra industri di setiap daerah di Indonesia, di mana embrionya itu sebenarnya sudah ada, karena daerah-daerah itu sudah punya kawasan industri masing-masing. Cuma
Yang ada adalah kawasan pergudangan, manufakturnya belum tumbuh. Nah, ini yang harus menjadi priority dari Danantara itu bagaimana menggerakkan industri di daerah. Jadi narasinya harus sudah berubah. Narasinya itu bukan lagi hilirisasi. Ya. Saya kira Pak Jokowi kan 10 tahun terakhir itu kan hilirisasi, hilirisasi ya. Nah, saya kira sekarang bukan harus lebih 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 luas cakupannya, yaitu reindustrialisasi. Nah, reindustrialisasi ini harus di-backup oleh pembiayaan dan saya kira investasinya bisa dari Danantara Bentar. dan embrio dan ini kita tidak mulai dari nol. Mhm. Kenapa? Karena sudah ada embrio kawasan industri yang ada di masing-masing daerah. Saya kira ini bisa memberikan return yang cukup bagus bagi Danantara ya, bukan hanya jangka pendek tapi dalam jangka panjang. Baik Pak Syarkawi, mohon maaf satu lagi. Kalau kita lihat dari sisi perdagangan global, diperkirakan tahun ini akan stagnan, bahkan bisa turun hingga Ya, 2,4%. ya, Dengan bergabungnya ya. Indonesia dengan sejumlah organisasi ekonomi internasional seperti BRICS, lalu terdapat juga perjanjian kerjasama kawasan internasional seperti IEU, SEPA. Seberapa besar sih sebetulnya kontribusi kerjasama internasional ini dan keikutsertaan Indonesia dengan organisasi ekonomi internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan? Jadi partisipasi Indonesia misalnya di Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement itu adalah karpet merah bagi Indonesia untuk mengakses pasar di Uni Eropa dan saya kira hampir semua barang tarifnya akan menjadi 0% di tahun 2027 yang akan datang. Artinya kita punya kesempatan nih kurang lebih setahun untuk mempersiapkan diri, membangun sektor manufaktur kita, membangun komoditi yang diperlukan oleh pasar Uni Eropa, dipersiapkan dari sekarang, saya kira pertumbuhan perdagangan kita akan baik meskipun secara global pertumbuhannya akan diperkirakan bahkan melambat ya karena tekanan misalnya geopolitik yang di berbagai kawasan itu sangat sangat kuat. Misalnya di Karibia ada Venezuela, Ukraina, kemudian potensi perang Iran Amerika atau Iran Israel di Timur Tengah. Nah, saya kira ini semua membuat perdagangan global menjadi melambat. Tetapi kita punya keistimewaan. Kenapa? Karena kita punya kesepakatan-kesepakatan perdagangan eh, antara Indonesia dengan berbagai kawasan. Saya kira Pak Prabowo kemarin baru pulang dari Inggris. Ini beliau juga sedang membicarakan untuk melakukan hal yang sama dengan Uni Eropa, yaitu Indonesia, misalnya UK Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan saya kira ini akan memberikan kesempatan yang sangat besar bagi industri manufaktur kita atau komoditas utama kita di bidang pertanian perikanan untuk mengakses pasar Eropa maupun Inggris. Ya, saya kira ini tinggal bagaimana itu dimanfaatkan sehingga dampak dari Oke. pelambatan pertumbuhan perdagangan global itu tidak berdampak ke kita karena mau tidak mau ini kita eh, untuk tumbuh 6% sesuai dengan target eh, Astacita atau 5,4% di tahun 26. 2026 ini ya ini membutuhkan penetrasi di bidang perdagangan internasional. Baik, terima kasih Pak Syarkawi Rauf atas dialognya dalam Ya, laporan 8 terima petang kasih. hari ini. Terima kasih Bapak, salam sehat. Salam sehat.